gitu, banyak Iya. cerita. Gitu, dan ya syukur alhamdulillah di Padang waktu itu kampus teman-teman di Polimedia itu udah punya kedekatan sama UNP kan waktu di Semarang dulu itu. Iya, iya. Tapi aku malah nggak sempat datang waktu itu, Mas Mubarak 2019 ya. Iya, 2019. Iya, nah itu pas banget Serbaguna juga bikin kelas berguna untuk pertama kalinya kalau nggak salah. Iya, jadi aku nggak sempat berangkat ke Padang 2019 Tapi itu seru banget sih, kayak aku kan nggak pernah ke expose sama apa ya atmosfer pendidikan desain di Jawa kan. Jadi ketika datang ke sini itu tuh kayak wow, I have another punya dapat perspektif yang banyak banget dan beda-beda banget gitu. Ini transfer bisa. Dan cukup kaget gitu. Sama sih delegasi ada yang kaget kayak. Aku kaget ketika aku nggak judge ya, cuma kayak kaget ketika teman-teman di sini yang cewek biasanya kan pakai jilbab gitu. Melayu, rumpun Melayu kan. Terus teman-teman dari Jawa tuh datang ada yang pakai tindik, rambutnya warna-warni. Itu aku awalnya agak shock gitu. Cuma kayak at the end of the day aku harus terbiasa dengan itu. Akhirnya make friends. Terus ya seru juga sih dapet insight gitu. Itu menariknya KMDG waktu itu benar-benar. Dan Tia tahu Mas Mubarak diceritain sama Hidar, katanya ada Zam yang banyak terlibat di KMDGI waktu itu gitu kan. Terus dia diceritain banyak hal, nih mantep gitu kan. Terus akhirnya kan tertarik juga kan follow Instagramnya Mas Mubarak, terus kayak wah ini menarik juga nih gitu kan. Teman dari UNP Mas Mubarak nih banyak nge-share tentang desain juga di Instagram gitu. Jujur aku juga banyak baca kan di Instagramnya Mas Mubarak ini, terus juga ya banyak kebantu lah, banyak tercerahkan juga dari tulisannya gitu. Dan ya akhirnya kemarin terus kayak ajakin ngobrol kali ya di kelas berguna gitu, dan syukur alhamdulillah mau gitu. Sedang sih diajak ngobrol. Ya semoga ya kita bisa banyak obrolan kedepannya lah gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga kalau mau follow Instagramnya Mas Barok bisa follow @mubarok_sn ya. Yeah. Nah itu mungkin follow, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya silakan. Nah untuk langsung aja mungkin ya masuk ke sesinya Mas Mubarak ini. Mungkin bisa waktu dan tempat aku persilahkan untuk Mas Mubarak. Oke, teman-teman izin share screen ya. Ini akhirnya selesai tadi jam 7. Was gitu. Oh iya, teman-teman mungkin kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung ditulis di kolom chat. Nanti kita akan, kalau banyak akan kita pilihin pertanyaannya untuk bisa dijawab sama Mas Mubarak nanti. Ya. Atau udah apapun, udah muncul. Atau apapun, nggak cuma pertanyaan, mungkin mau chat yang lain, ngasih tanggapan, boleh banget ditaruh di kolom chat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini kita mau ngebahas yang sebenarnya waktu diskusi sama Mas Azam pertama itu, kita mau bahas tentang keresahan kita sebagai desainer yang sebenarnya tuh sedikit merasa gundah atau resah karena banyak banget talent di luar sana yang which is kita nggak usah bohong lah, kita satu sama lain itu compete in industry, in the market gitu. Dan keresahannya tuh karena bertanya-tanya kenapa banyak desainer di Indo yang contoh yang pemilik Medboye, terus seperti Eric Wijaya segala macam, itu tuh mereka bisa sustain, bisa tetap relevan sampai hari ini gitu. Apa sih kira-kira yang harus kita prepare untuk itu? Tapi ketika Mas Azam ngajuin judul ini, aku sebagai orang yang wah ini seru nih, agak provokatif nih judulnya gitu, kayak mediocrity is not enough for graphic designer gitu. Wow, ini tuh aku agak-agak serem gitu waktu posting, kayak emang aku nggak mediocre ya gitu, kayak cuma at the end of the day kita masih aware sih, karena aku udah cukup galau itu di akhir 2021. Aku udah cukup khawatir karena kayak aku ngalamin hal nggak baik
bukan gak baik, hal yang bisa bikin aku cukup down. Dan aku ngelihat orang-orang semakin banyak yang talented gitu, dan aku merasa kayak wow, ini gimana sih aku stay relevan gitu, gimana sih caranya aku tetap relevan di industri, gimana sih aku tetap hot di market gitu. Itu tuh cukup ngeganggu pikiran aku gitu. That's why aku mulai cari nih, apa ya kira-kira yang bisa bikin aku tetap relevan gitu. Karena kalau kita kehilangan relevansi, at the end of the day kita bakal tenggelam gitu. Atau kita akan selamanya akan di stage sebagai seorang graphic designer yang yaudah kita kerja, selesai pulang tidur gitu. Which itu nggak bad, itu nggak bad sama sekali gitu. Karena ada yang merasa good enough is good enough gitu, kayak ya aku udah cukup bisa menghidupi keluarga aku dapat gaji secara bulanan itu cukup gitu. Nah tapi kita pasti pengen dong untuk jadi lebih. Nah jadi ini judulnya agak-agak provokatif tapi seru jadinya. Dia kenalan dulu, aku mau Barok, tadi udah disebut, aku 24 tahun, hobi aku berpikir dan tidur. Jadi ketika aku capek berpikir, aku tidur, habis itu aku bangun, aku berpikir lagi. Terus edukasi aku di DKV UNP, angkatan 2016. Karir journey aku mulai dari 2018 itu freelance, awalnya ada yang dari US gitu. Dan itu sistem projectnya berjalan panjang, nggak cuma sekali project selesai gitu. Terus dari Pine Studio 2019 itu aku kerja remote. Jadi sebelum pandemi itu tuh udah udah terpapar sama remote working gitu ya. Waktu itu dengan dengan salary seadanya, kerja yang sampai jam 11 malam segala macam gitu. Cuma aku sambil kuliah, jadi ya oke, aku jalani terus di 2020. Itu aku di Ayo Visual. Sekarang studionya agensinya udah tutup karena pandemi. Karena aku juga di cut dari Ayo Visual itu karena pandemi gitu. Terus aku dari 2019 sampai 2020 itu juga di Maxbus. Maxbus ini yang manage Instagramnya Indomilk segala macam, Remax, Trinity Optima, banyak deh. Aku waktu itu ngerjain exciting project untuk sosial media dan beberapa kerjaan desain lain. Habis itu karena pandemi ya normalnya yang bisa di-achieve sama mereka lebih dekat itu akan dipertahankan, dan aku kena cut juga di Maxbus. Terus aku nge-build my own studio di 2020. Ini story-nya agak sedih, tapi aku nggak akan nyebut itu sih. Jadi kayak aku 2020 sama almarhumah pacarku kita bikin studio, tapi di 2021 I decided to shut down my agency karena waktu itu aku alami mental breakdown. Oke, gone. 2021 dimulai bulan Agustus aku masuk di Restomic sampai hari ini. Gitu. Nah, aku mau disclaimer dulu untuk topik ini karena cukup provokatif. I'm not better than any of you in many things. So let's talk, discuss, and learn together. Jadi aku nggak mau bilang aku better dari teman-teman, walaupun aku yang bawa acara di sini, aku yang memberikan materi, tapi kita diskusi aja. Gitu. Nah, I have a secret. Please don't tell anyone that I am a mediocre. Jadi pada dasarnya, pada awalnya aku seorang mediocre. Gitu kayak aku yang penting aku dapat uang, aku bisa makan, aku bisa survive karena aku beberapa tahun belakang memang udah menghidupi diri sendiri gitu. Jadi kayak yang penting aku bisa makan selesai. Apalagi di waktu-waktu berat aku kayak rasa ya udah yang penting gitu. Yang penting aku masih hidup, masih survive, masih bisa makan, masih bisa beli kopi, masih bisa nongkrong, itu doang. Cuma ya tadi muncul keresahan kayak nanti aku relevan enggak ya gitu. Dan aku bertanya-tanya, is that okay to be a mediocre? Jawabannya sih ya pada culture kita tuh kayak jadi mediocre tuh sesuatu yang buruk gitu, kayak apalagi di industri ya, kayak aku ngerti lah dari perspektif business owner karena aku pernah punya bisnis, selalu pengen punya tim yang yang rame, yang keren, yang selalu mau update, yang mau belajar. Because of I think ketika tim aku selalu berkeinginan untuk improve, itu tuh
akan membawa dampak positif ke company aku gitu. Which is it's totally normal untuk seorang business owner berekspektasi bahwa saya timnya harus selalu improve, belajar hal baru segala macam gitu. Tapi pada faktanya ketika kita coba untuk jadi good dalam segala hal, kita nggak akan good sama sekali gitu. Jadi kita kayak fokusnya tuh kepecah-pecah gitu. Dan soal ini yang akan kita bahas tadi nih, gimana caranya kita tetap bisa jadi not mediocre designer, tapi kita tetap bisa fokus gitu. Dan ini yang aku jalanin ketika aku mulai aware tentang aku nggak bisa selamanya jadi mediocre. Nah, ini kan disebut nih, dengan menerima bahwasannya good enough is good enough, kita akan bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting. Gitu. Ini dari Gil Golden, aku baru tahu juga ternyata ada role di dunia ini namanya performance coach gitu, kayak ternyata dalam hidup itu tuh bisa dilatih juga gitu, kayak gimana kita maintain partnership, relationship, hal romantis sekalipun itu bisa dilatih gitu. Dan ini salah satu consultingnya gitu. Tapi jadi mediocre tuh nggak apa-apa. Tapi kita ngomongin dulu, aku udah bilang nggak apa-apa. Tapi kita harus ingat bahwasanya ini data dari delegasi KMDG 13, kalau nggak salah itu ada 73 kampus desain seluruh Indonesia. Kita hitung ketika yang datang delegasi itu cuma 10, berarti akan ada 730 talent yang waktu itu datang ke Padang, ke kampus kami. Which is ketika aku riset tentang mereka, they are good. Mereka tuh bukan desainer yang biasa gitu. Bayangin ketika kami ngumpul dalam satu gedung, itu tuh semuanya desainer, dan apakah kita tidak merasa resah gitu, kayak wah ternyata saingan aku banyak ya di market. Saingan di market ya, ketika kita secara personal berteman maka kita akan tetap berteman, cuma ketika di market at the end of the day kita itu kompetitor satu sama lain gitu. Kita jujur-jujuran aja deh gitu, di market kita rebutan tempat gitu kan. Terus ada ribuan sarjana desain yang lulus setiap tahun, ada ribuan loh yang lulus, dan market itu crowded banget. Bahkan di UNP itu di tahun 2017 atau 2018 DKV itu jadi salah satu jurusan paling diminati pertama di UNP. Itu karena demand-nya tinggi gitu. Demand orang, industri tinggi, edukasi tinggi, tapi takutnya nantinya talent kita itu akan jadi kayak guru. Aku ambil contoh guru, karena guru itu gurunya banyak, sekolahnya sedikit, kan nggak imbang ya gitu. Nah ini nih gimana caranya kita rise above the crowd, gimana caranya kita muncul di permukaan, kita menjadi salah satu yang valuable gitu. Terus unlimited resources. Ini tuh dulu, ini aku lebih honest ya, dulu tuh aku cukup dulu aku sangat eksklusif ketika aku merasa yang bisa jadi desainer itu cuma lulusan desain. Dulunya it was. Cuma ketika aku udah masuk ke industri, aku ngeliat teman-teman yang otodidak ini jago-jago. Satu lagi yang bikin aku gusar, yaitu teman-teman yang otodidak ini bisa sama jagonya sama kita yang kuliah desain ketika mereka belajar desain secara proper. Karena apa? Ada unlimited resources di luaran sana. Ada banyak resource pendidikan yang bisa diakses siapa aja, kapan aja, di mana aja, background pendidikan apa aja, which is itu membahayakan ketika kita menjadi mediocre tadi, menurut aku ya personally. Teman-teman bisa agree, bisa enggak gitu. Jadi udah dari ribuan sarjana desain ditambah banyak teman-teman yang otodidak yang as good as bachelor degree di bidang desain gitu. Jadi kayak makin rame nih market gitu. Terus teknologi yang sebelumnya dibahas sama Mas Mustopus, aku senang banget di Instagramnya itu kan ngebahas AI ya, dan ini cukup bikin gusar karena kalau kita nggak bisa value kita keluar, dan market yang dalam hal ini konsumen tidak bisa melihat value itu, mereka akan depending di AI. Mereka akan menggunakan software yang ya udah template aja gitu. Sedangkan di industri kita itu tuh selain skill crafting, tapi ada satu skill, yaitu skill
cara berpikir, sudut pandang, itu tuh yang jadi nilai jual gitu. Jadi ketika teknologi semakin sini makin advance, kita juga harus mulai aware bahwasanya oh berarti kita nggak bisa nih cuma sekedar produce desain doang. Terus ya yang terakhir umur. Aku di umur 19 atau 20 tahun sama aku sekarang di umur 25 tahun, it's totally different gitu. Kayak dulu aku mau belajar many things, tapi ketika di usia sekarang, ketika aku seharusnya sudah memikirkan gimana ya settle down as a graphic designer, ketika aku di market sudah hot harusnya, maksudnya kayak orang ketika ngelihat my works, mereka bakal rebutan hiring harusnya. Untuk aku standar aku. Jadi kayak harusnya di umur 25 sampai 30 tuh kita benar-benar udah hot untuk ajak lah, untuk dibajak, untuk diambil gitu. Jadi udah rebutan gitu levelnya. Ketika di umur early 20 gitu kayak ya udah kita masih belajar terus gitu. Jadi ada faktor umur yang menurut aku kalau kita nggak sadar secepat mungkin itu ya nggak ada kata terlambat sih, cuma kalau lebih cepat kan lebih baik. Nah, jadi ada faktor-faktor yang jadi alasan kenapa aku rasa menjadi mediocre itu is not good, dan aku on the way untuk menjadi tidak mediocre. Jadi aku belum yang kayak excellent yang kayak punya kayak Stefan Sackmeister punya stylenya sendiri, atau Paul Ren, atau ya di Indo kayak Andi Rahmat, kayak Erick Wijaya, enggak, belum. I'm on the way. Mungkin aku bisa achieve ini di umur 35 gitu. Jadi mari kita mulai bareng-bareng, mulai aware bareng-bareng kalau industri itu hot. Gitu. Aku yang dari Sumatera ketika nyari kerja itu udah ngerasain apanya ya, atmosfer untuk beratnya cari pekerjaan gitu. Jadi aku pernah di 2000 sebelum masuk Nestomico di Juli 2021 itu aku apply as a design manager di salah satu startup namanya Fintech. Itu tuh aku masuk tapi ternyata ada talent yang lebih bagus gitu. Jadi karena ada talent yang lebih bagus, aku tidak jadi masuk gitu. Kayak aku waktu itu tes apa namanya aptitude kalau nggak salah, itu kurang, bukan attitude ya, aptitude ya. Jadi kayak logiknya segala macam kayak gitu. Ternyata ada skor yang lebih tinggi gitu. Jadi ada hal-hal yang akhirnya bisa menghambat kita gitu kalau kita nggak outstanding. Terus why we need to be a mediocre, not mediocre designer. Jadi ya kita start with why lah, kita coba apapun ada reasonnya lah. Jadi kita nggak cuma sekadar kayak aku nggak mau jadi mediocre, aku cuma nggak mau jadi biasa-biasa aja. Tapi kenapa, reasonnya kenapa gitu. Nah ini sama dari Gil Golden tadi, just as museum exhibits have to change over the years to stay relevant and interesting. So does our life exhibit. Jadi kayak aku pernah hidup di culture yang ketika kita punya pemikiran, ketika punya karya, dan ketika kita show off itu kita dibilang pamer dan sombong. Aku pernah ada di culture itu dan aku merasa sangat kenapa gitu. Apakah kalian tidak aware bahwasanya di bidang kita tuh memang harus selalu exhibit gitu, kayak salah satu kenapa aku suka sharing di Instagram itu tuh kadang nggak sengaja, but aku punya pemikiran dan ketika aku nggak keluarkan itu, orang tidak tahu kalau ternyata aku punya pemikiran itu gitu. Jadi pertanyaannya itu apakah kita mau atau enggak gitu. Jadi aku yakin teman-teman yang baca di story aku itu punya knowledge yang mungkin 10 atau 100 kali lebih banyak dari aku, coba mereka tidak mau melakukan sharing itu gitu. Jadi ketika di market yang kelihatan aku, padahal kalau mereka sharing mereka akan lebih blow up gitu dibanding aku gitu kayak. Nah ini nih yang harus kita aware juga gitu. Jadi menjadi mediocre ya kalau produk lah ya, produk kalau dia cuma ada dari segi komposisi aja, dia nggak ditunjang dengan kemasan yang bagus, materi promosi yang bagus segala macam, maka dia value-nya hanya kualitas aja, tapi orang nggak tahu kalau kualitasnya bagus. Ini kan pekerjaan kita sehari-hari ya, gimana caranya edit value ke suatu entitas, suatu produk, suatu jasa gitu, yang akhirnya bisa
enhance si produk itu menjadi lebih baik gitu. Itu tuh. Jadi kayak harusnya bisa kita implement ke diri kita sendiri gitu, as a person gitu. Jadi perlakukan diri kita sebagai komoditas ketika kita di market. Jadi alasannya yang pertama tuh relevansi, aku udah nyebut dari tadi kan. Terus juga hot in the market, aku juga udah nyebut. Dan yang ketiga, kalau kita punya value lebih, itu kita bakal dibayar lebih. Ini udah hukumnya ketika business owner melihat, atau pemilik studio atau pemilik perusahaan melihat, oh ini anak punya value lebih, maka mereka tidak akan pelit. Karena kalau mereka pelit ke kita, ketika kita dapat offer yang lebih seksi di luar sana dengan amount of money yang lebih besar, maka kita akan lompat. Itu fakta sih. Jadi kayak, don't you happy if you getting rich? Because I really do. Aku senang banget gitu. Kayak kalau kita nambah value, otomatis ya value yang kita trade itu memang impact sama strategi uang gitu. Impact, kepuasan, dan uang. Kalau kita sebagai graphic designer, jangan pernah bilang kalau kita nggak suka uang gitu. Kayak teman kita tuh kapitalis, dan ya mereka bisa pakai jasa kita karena mereka punya uang. Jadi ketika kita value kita nambah, kita nggak jadi rata-rata, maka kita akan lebih diperebutkan gitu dan punya value lebih. Nah, udah why, ini how to be a not mediocre designer. Aku mau nyebut not mediocre itu sebagai excellent tadi, cuma kayak menurut aku excellent itu too much ya untuk aku pribadi yang baru aware di berarti setahun lewat dikit bahwasanya aku nggak bisa nih jadi mediocre. Maka aku nyebutnya not mediocre designer. Jadi how? Oke, story time. Take a seat and relax. Jadi kayak aku bakal cerita experience aku sebagai mahasiswa desain, karena aku banyak nemuin itu malah di selama kuliah. Gitu, karena sangat menarik. Aku di kuliah cukup kontroversial soalnya, jadi aku nemu banyak masalah, banyak case yang aku solve gitu. Oke, yang pertama set your goals. Jadi waktu itu aku kuliah mata kuliah tipografi. Nah di situ tuh namanya Pak Yusron, beliau nanya apa cita-cita kalian ketika kalian masuk DKV. Ada yang jawab pengen jadi komikus, animator, illustrator, dan di situ jawaban yang paling beda itulah jawabanku. Karena aku pengen jadi brand consultant. Kenapa? Karena aku dari SMK sudah dari jurusan multimedia, dan di kelas 12, di kelas 3 aku tuh ada belajar dasar-dasar DKV gitu. Jadi udah kepapar sedikit tentang apa sih itu DKV, apa sih opportunity-nya gitu. Jadi aku di early aku sebagai mahasiswa desain, aku realize kalau aku mau jadi brand consultant pada awalnya. Terus berjalannya waktu, aku mulai baca buku, dan aku nemu buku ini. Ini salah satu Bible lah, nggak Bible sih ya, kayak acuan aku untuk pertama kali aku realize bahwasanya menjadi kreatif itu seru, bukan sekadar cuma bisa gambar. Dan aku menemukan satu potensi di diri aku bahwasanya aku I'm pretty good at thinking, critical thinking, creative thinking, analytical thinking. Jadi kayak di buku ini aku realize, oh jadinya aku pengen jadi creative director. Which sebenarnya kalau aku mau jadi brand consultant, kalau aku mau nyurutin like ke karir path-nya graphic designer, harus melewati creative director dulu gitu. Jadi aku suka banget buku ini, sumpah. Ini bukunya tuh buku series. Jadi ada saya pengen jadi creative director, saya pengen jago presentasi, sama saya pengen jadi copywriter. Jadi ada tiga series yang aku udah baca semua. Ini bahasanya bahasa paling ringan. That's why kalau teman-teman di sini ada yang sering baca story aku, ketika aku sharing, aku tuh kesini kiblatnya. Jadi ketika hal-hal kreatif, hal-hal serius bisa disampaikan dengan santai aja. Oke, jadi aku pengen jadi creative director. Ini goal aku. Aku ambil contoh dari case aku. Nanti teman-teman bisa reflect dari goal saya teman-teman secara pribadi, gitu, dan bisa diimplement dari cara atau apa yang aku lakuin untuk coba achieve itu. Nah, aku belum jadi creative director, makanya aku disebut mungkin aku di umur 35 bakal jadi creative director. Karena aku sekarang masih graphic designer kan, jadi kayak wah cuma ini path lah, jadi senior, jadi junior art director, terus baru junior creative director, baru creative director,
senior creative director gitu. Jadi masih panjang, it's a long journey gitu. Karena aku di industri baru dari 2018. Jadi belum lama lah ya gitu. Nah, sebentar kayaknya headset aku habis baterai, aku pakai kabel dulu. Halo, halo. Oke. Halo, aman-aman Mas Barat. Jadi skills mapping tujuannya apa sih si skills mapping ini? Jadi yang pertama itu to understand more about yourself. Terus to help you focus on what matter most. Nah, yang ketiga to find your value as a person and designer. Yang keempat to evaluate your journey. It's matter gitu. Jadi kayak kita udah jauh, kita udah jalan jauh banget, tapi kita nggak pernah evaluasi. Nah, it's bad gitu. Jadi ketika kita ngelakuin sesuatu, usahain ketika itu ke-achieve ataupun enggak, itu lakukan evaluasi. Karena itu di situ kita bisa lihat kayak, oh aku kemarin miss di part ini nih. Nah, oke. Ketika aku kuliah, aku dikasih tahu sama salah satu senior aku, which is mentor aku juga sama kuliah. Desainer itu dibagi dua. Pertama, thinker dan si maker. Si thinker ini tipe-tipe pemikir. Dan si maker ini kan tipe-tipe yang mereka itu, bentar kayaknya kedengaran nggak ya suaraku? Halo, halo. Halo, kedengeran Mas Barok? Oh, kedengaran ya? Iya, Soalnya iya. lagi ribut di sini. Nah, si maker ini itu tuh mereka yang gerak, yang produce, yang punya crafting skills oke banget gitu. Kayak mereka ya kalau mereka bikin gambar gitu kayak udah kebawaan lahir lah gitu kan jagonya gitu. Jadi kayak si thinker dan maker ini ketika di industri itu rata-rata kolaborasi juga kan gitu, kayak si thinker giving direction, si makernya yang mau bikin gitu kan. Ini pada waktu kuliah aku sadar desainer tuh ada dua tipe gitu. Jadi oke, aku mau kayak mana ya? Nah, karena aku udah tahu cenderung dari kecil aku punya critical thinking yang aku backgroundnya dari waktu sekolah tuh matematis. Aku ikut olimpiade matematika segala macam gitu. Jadi aku punya skill analytical yang cukup baik. Jadi ketika aku masuk di dunia kreatif, aku coba transfer itu untuk jadi cara menyatukan banyak potongan-potongan ide, potongan-potongan pemikiran, potongan-potongan teori untuk menjadi satu clear vision, suatu pandangan yang compact, yang utuh gitu. Jadi aku bisa nyatuin banyak potongan-potongan jadi satu konsep yang utuh gitu. Jadi aku udah cenderung nih, oh berarti aku ini thinker nih gitu. Ini selama kuliah, jadi aku udah mapping, aku dari kuliah udah sadar kalau aku bakal jadi tipe thinker, bukan maker. Tapi aku juga belajar crafting skills gitu. Jadi aku nggak yang bodo amat sama skill crafting, karena at the end of the day, desain itu kan translate dari intangible values to tangible values gitu, dari ide gagasan ke bentuk desain gitu kan. Jadi aku tetap belajar maker tapi aku fokus di thinker gitu. Nah, di sini aku udah mulai fokus nih ke thinker gitu. Ini waktu masih zaman kuliah. Terus aku kan pengen jadi creative director. Di 2018 itu ada mata kuliah periklanan dasar di kampus aku. Di situ aku sadar bahwasannya desain itu potongannya sama bisnis cukup besar ya gitu, untuk orang yang aware akan itu gitu. Jadi kayak gimana, setelah aku baca buku yang tadi juga, buku Saya Pengen Jadi Creative Director, ternyata creative director itu gimana caranya kita bridging atau combining antara creative discipline sama business discipline. Creative discipline ini apa ya? What you do gitu, kayak design, copywriting, creative thinking, whatever it is. Jadi kayak ada banyak banget gitu kan. Nah, si business discipline ini lah kita gabung, kita combine. Jadi creative director ini idealnya itu berdiri di dua sisi. Jadi gimana caranya we find the sweet spot antara kreatif sama bisnis, antara producing good ideas sama memenuhi business goal atau campaign goal atau bisnis objektif segala macam gitu. Jadi gimana caranya kita bisa translate itu dan gabungin itu gitu. Nah, ini kan ada banyak nih, teman-teman bisa lihat kayak
di creative discipline tuh ada banyak, ada copywriting, ini double ya. Terus connecting the dots, relevant, creative solution, terus approach kan juga ngaruh ya ke pemikiran kreatif. Terus communication, problem solving, analytical, creative thinking, critical, unique perspective, generating ideas gitu. Nah, dari sisi bisnis itu apa? Dari sisi bisnis itu gini, kadang kita sebagai desainer kita tuh arogan gitu, kayak kita ngerasa kita yang si paling desainer banget lah gitu. Akhirnya kita nggak pay attention atau kita nggak berempati sama apa sebenarnya yang klien butuhin, apa keadaan yang mereka hadapin, apa yang mereka ekspektasikan dengan spending duit, at least mungkin branding 50 juta. Apa yang mereka ekspektasikan akan itu gitu. Itu tuh karena kita terkurung di pemahaman kreatif doang, itu tuh kita nggak bisa memahami cara pikirnya mereka. Akhirnya kliennya bodoh nih, gitu. Kliennya nggak ngerti nih. Padahal idenya oke banget gitu. Ya idenya oke, tapi dari produksi itu membengkak. Klien akan berpikir, taruhlah klien punya budget 100 juta untuk satu campaign. Ide kita di proposal itu nembus 150 juta. Tentu klien akan merasa, ya ide kalian bagus, tapi nggak ada, kita nggak cocok. Reasonnya bisa aja dari segi budget. Itu karena kita nggak punya knowledge di bisnis disiplin. Gitu, kayak strateginya mereka seperti apa, terus ROI-nya mereka apa. Kan kalau orang bisnis itu tuh ketika mereka spending jasa desain, bikin sosmed gitu, 10 juta atau 20 juta per bulan, mereka akan bertanya-tanya, dampaknya apa ya ke bisnis aku gitu. Kayak aku udah spend money segede ini nih, tapi kok nggak ngasih dampak apa-apa ya gitu. Nah itu tuh kalau kita nggak memahami itu dan creative director tidak bisa menjembatani itu, maka ya useless gitu. Kayak kita cuma jadi orang yang kreatif toh, tapi nggak solutif gitu. Jadi gimana caranya kita kreatif tapi solutif gitu. Jadi waktu itu aku berpikiran bahwasanya menjadi creative director itu skill set yang harus dimiliki, itu creative discipline dan business discipline gitu kan. Nah nanti kalau teman-teman aku pengen jadi fashion illustrator atau pattern designer, itu coba dipahamin kayak aku harus paham dari segi apa ya. Kalau pattern designer itu berarti aku masuk ke industrinya tekstil. Kalau tekstil berarti aku harus understand bahan, tinta, karena itu matter kan, itu ngaruh ke hasilnya gitu. Terus biaya produksi banyak gitu. Jadi nanti teman-teman cari sweet spotnya di sebelah mana ketika fashion designer tuh berpotongannya sama apa gitu. Pattern designer tuh berpotongannya sama apa gitu. Nah itu tuh penting untuk nge-define skill apa yang kita butuhin gitu. Jadi kayak di sisi creative discipline, aku tuh selalu latihan ya. Aku latihan cari approach yang paling efektif, paling menarik. Copywriting, aku sering nulis copy nggak jelas, senang-senang doang gitu. Kadang aku posting di Twitter segala macam gitu, kayak aku seneng karena aku merasa itu penting gitu. Kalau kita nggak punya kacamata sebagai seorang copywriter, kita juga nggak bisa translate copy itu dengan proper kan gitu. Kalau kita ternyata si copywriter pengennya tuh sudut pandangnya dari sisi kanan atas, berarti desainnya akan seperti ini gitu. Kalau dia pengen dari sisi bawah, berarti desainnya akan seperti ini. Itu penting gitu. That's why jadi desainer tuh yang tidak mediocre menurut aku harus memahami dulu apa yang membangun suatu bidang itu. Kalau graphic design jelas itu kan kayak garis, titik, warna, bidang, itu kan unsur rupa. Terus ngomongin balance, sequence, segala macam gitu kan. Jadi kayak itu kan sebenarnya kita dipelajarin waktu di kampus. Jadi yang aku pelajari di kampus itu membangun sebuah framework. Jadi kayak dibangun kerangka berpikir. Jadi kalau ada yang berpikiran, ya aku juga berpikiran gitu sih, kayak aku lulusan desain tapi aku bodoh ngedesain gitu. Kampus aku nggak becus nih. Bisa jadi, tapi ada juga mungkin dari faktor kita yang tidak bisa mengambil kerangka atau metode berpikir sebagai seorang akademisi. Gitu. Jadi kayak kita harus ngumpulin nih satu-satu. Jadi kenapa aku bilang aku mungkin jadi creative director di umur 35? Karena aku masih one by one. Satu skill itu satu-satu aku kumpulin gitu. Jadi aku menguasai satu persatu
pelan-pelan. Jadi aku nggak mau rush. Karena di 2019 aku dapat offer yang cukup menarik. Aku dapat offer jadi head of creative di luar negeri, dan waktu itu awalnya mau aku ambil, terus almarhum mamaku sakit, akhirnya nggak aku ambil, dan aku di situ sadar bahwasannya itu job title terlalu fancy untuk aku yang bahkan belum lulus kuliah, itu baru tahun ketiga gitu. Jadi kayak aku nggak punya experience sebanyak itu, aku nggak punya pengalaman sebanyak itu gitu. Akhirnya oh ya udah deh, nggak apa-apa, mungkin next time gitu kan. Head of creative itu seksi banget kan gitu posisinya untuk anak kuliah semester berapa ya, 2019, pokoknya semester tua lah mudahan gitu. Jadi kayak udah seksi banget kalau aku ambil gitu kan. Nah ini dia yang tadi, creative director itu apa sih? Dia bridging creative and business discipline to achieve the goals, terus find the most fitted approach and produce relevant solution gitu. Ini awalnya aku berpikiran seperti ini. Terus ya waktu berjalan, aku masuk ke industri, aku kerja, aku baru sadar kalau ternyata aku salah. Ada satu potongan yang hilang. Potongan yang hilang, ini mungkin teman-teman harus sering ada apa ya, self aware gitu loh. Harus, makanya tadi disebut di part yang kita evaluate. Karena kita harus mulai balik ke masa lalu, masa sekarang sama masa depan, kayak apa nih yang salah, apa nih yang kurang gitu. Jadi ternyata ada potongan yang hilang gitu, yaitu people. Jadi kreatif disiplin, bisnis disiplin, people disiplin. Kenapa? Ketika aku masuk ke industri, aku udah kerja sama banyak banget lead yang beda-beda. Lead yang keren akan bisa encourage timnya untuk menghasilkan desain yang keren. Creative director yang keren, dia bisa encourage atau bisa ngedirect gimana caranya produce desain itu yang proper. Gitu. Nah, jadi ada satu bagian yang people ini yang hilang, yang waktu itu belum aku sadarin. Gimana caranya kita people management, stress management, konflik manajemen itu tuh penting gitu. Dan ini salah satu framework yang mau coba aku terapin ke diri aku untuk achieve menjadi not mediocre designer, which is aku pengen jadi creative director. Nah, kan selama aku berproses untuk achieve goals aku jadi creative director, otomatis aku di crowd, wah anak ini kok beda, anak ini kok dia punya ability yang beda dari average designer gitu. Karena aku aware ketika berarti ada skill set yang harus aku penuhin untuk bisa achieve di posisi itu. Aku pernah self-proclaim diri aku sebagai creative director ketika aku ngebikin di studio aku sendiri, Pado Studio. Jadi aku memang creative director, cuma pada waktu itu aku nggak punya skill set ini, nggak punya skill set bisnis yang proper like CD ya. Aku hari ini kayak aku udah track kan, kayak improvement aku, understanding aku tentang bisnis itu getting better lah dari 2020 sampai sekarang di early 2023. Jadi aku tracking knowledge, terus kayak ketika aku bahas case tadi, aku ada nggak sih term yang aku nggak ngerti? Sekarang sedikit banget terms yang aku nggak ngerti. Jadi kayak aku sudah mulai sedikit lebih terbiasa terpapar sama hal kayak gitu. Nah, dulu tuh nggak punya si 3 elemen ini. Gitu. That's why I'm not a creative director. Tapi aku tuh dulu kayak ya udah, aku bisa bikin, aku punya ide, aku bikin gitu. Ternyata nggak sesimpel itu kan gitu. Kalau kita mau rise above the crowd gitu. Itulah makanya ada studio yang approach-nya tuh oke banget karena mereka creative director-nya udah mature gitu. Mereka udah cukup dewasa lah untuk mikirin banyak hal gitu. Ketika mereka mau nyari ide yang biasa aja bisa, out of the box bisa banget gitu. Nah itu. Jadi ini evaluasi aku ketika aku skills mapping, gimana caranya aku memahamin akhirnya ada part-part yang harus aku isi. Walaupun di creative director ini sebenarnya ada part yang kayak culture, environment, segala macam itu berpengaruh juga. Cuma menurut aku 3 ini hasil penemuan aku sampai hari ini. Mungkin kalau kita ngobrol 3-4 tahun lagi akan berubah atau bertambah. Cuma penemuan aku sejauh ini, aku aware kalau ada 3 faktor ini yang bisa nge-build
kita jadi seorang creative director dan menjadi desainer yang rise above the crowd, yang kita kayak di tempat yang ramai, wah ini keren deh gitu, kayak segitu banyak porto di LinkedIn tapi porto kita stand out gitu. Karena aku sempat itu ya join screening porto di Nice to Meet You. Itu tuh aku bisa itu, ini agak serem sih, kayak bisa, aku tuh dulu nggak percaya kalau tim hiring tim itu bisa tahu isi desain itu bagus cuma dari covernya doang. Dan ketika aku masuk tim itu, aku kepapar ke ratusan bahkan ribuan orang yang apply di Nice to Meet You, dan aku akhirnya bisa decide ini bagus, ini enggak. Aku bisa proof gitu ketika aku buka kayak, wih gitu. Jadi kayak kita tuh harus selalu evaluate untuk bisa rise above the crowd. Jadi kalau gitu, ketika nemuin satu faktor lain, which is people tadi, kita tuh berpikir, kita tuh bikin, dan kita itu memimpin. Memimpin itu nggak serta-merta memimpin orang lain, tapi memimpin diri kita sendiri. Stress management, gimana caranya kita memanage diri kita untuk tetap stay on the track gitu selama project, walaupun kliennya nyebelin, buntu. Nah, itu leading itu penting gitu. Dan ini tuh suatu proses yang kan ada mitos gak semua orang dilahirkan jadi leader. Cuma ternyata leader itu bisa dilatih kalau kita mau belajar, gitu, mau salah, mau explore. Ya tadi kalau kita nggak mau jadi mediocre ya kita explore gitu. Nah, akhirnya ada konklusi baru lagi. Type of designer. Jadi ada 3. Ini aku baru nemu belum lama deh. Ini dari aku pribadi nemuin bahwasanya type of designer itu ada thinker, ada maker, ada leader. Kenapa leader aku klasifikasikan bagi diri aku dan aku percaya itu? Karena leader itu tidak harus selalu lebih bagus idenya dari si maker. Gitu. Karena ketika kita brainstorming, itu tuh job title is job title. Nggak lebih, walaupun at the end si leader atau si decision maker yang menentukan, oh we go with this idea, or oh nggak bisa nih, idenya belum gitu. Cuma leader ini mereka punya sensing yang beda dibanding kita, kayak oh this is fit. Ya kayak tadi creative director tuh harus bisa nemuin the most fit solution and approach gitu. Yang kalau kita coba jadi maker, kita belum tentu bisa punya sense itu atau insting itu. Kalau kita jadi thinker, bisa jadi kayak kita bisa aja dari thinker evolve. Karena kita case by case semuanya kan. Jadi di sini tuh nggak ada yang lebih bagus dari yang lain, karena kita udah di posnya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kayak no worry lah gitu. Kalau kita jadi maker, tapi maker yang oke, value-nya apa? Oh, kita punya apa ya? Kita selalu kalau pakai tipografi itu selalu bagus. Leading-nya, kerningnya, trackingnya segala macam is always perfect gitu. Grid kita rapi, bagus segala macam. Terus kita attention to detail. Karena di industri attention of detail itu penting. Apalagi pengalaman aku di Nice to Meet You, ketika kita produce design, kita quality control-nya itu ribet banget. Ribetnya in positive way ya. Maksudnya kita kayak kita cropping yang miss itu si leadernya itu pasti nangkep. Tapi kalau kita bisa, oh anak ini attention to detailnya oke, leading kerningnya selalu bagus, cara dia milih fotonya bagus, kombinasi warnanya selalu bagus atau unik, kan kita jadi nggak mediocre ya dibanding yang lain. Gitu. Jadi kayak nggak ada yang dari 3 ini menurut aku ada yang lebih baik dari yang lain. Kita udah mengisi di posnya masing-masing. Nah, kita harus mulai aware kita skill kita di yang mana. Gitu, kita thinker kah, maker kah, atau leader. Nah, kalau aku sampai sekarang masih di thinker, karena aku di people I'm pretty bad. Aku masih sering kesel gitu, kayak I'm really bad with people stuff. Aku masih cukup bad gitu. Jadi kayak ketika aku decide untuk shut down studio aku, itu ternyata hari ini aku merasa
oh it's the right decision, ternyata aku belum mature enough untuk manage different idea, counter idea segala macam, itu belum cukup mature untuk itu gitu kan. Jadi aku masih di stage, aku masih di thinker gitu, dan aku akan sangat nyaman ketika aku menjadi seorang thinker gitu. Jadi leader makanya achieve-nya tuh kayak aku mau 35 aja deh jadi creative director, karena kayak udah umur 30 tuh pasti ada wisdom yang muncul di kita gitu kan. Nah, jadi T or M. Kita masuk di banyak bidang, atau ya kita tarik di desain grafis lah, atau dokter juga bisa, tapi kita ambil di desain. Spesialis. Jadi spesialis itu orang-orang yang gila jago banget, gila mampus gitu, kayak kita udah kayak dia tuh expert lah gitu, dia tuh udah luar kepala lah, kalau kata orang Jawa apa ya, ngelotok di kepalanya tuh udah ngelotok, udah saking pinternya akan satu bidang tertentu. Contoh kalau di kan kita punya banyak field lah, di cafe itu sesuai SKKN itu kan ada banyak. Contoh dia he is really good at visual branding, dia tuh jago banget gitu, dia bisa visualize the complex idea, complex insights, jadi visual yang stunning gitu. Itu spesialis gitu. Pro-nya adalah dia mahal ketika dia menjadi seorang spesialis. Kayak dia kalau nggak mau bayar aku segitu ya udah aku caps deh gitu, aku nggak lanjut deh. Itu benefit menjadi seorang spesialis dan kerjanya tuh fokus. Tapi kontranya adalah ketika kita jadi spesialis, kita mau pivot, kita mau berubah arah, it's hard. Kenapa? Karena kita tuh deep, terlalu dalam gitu. Kayak aku tuh jujur ketika mulai gusar di 2021 akhir itu, apa ya, quarter life crisis mungkin. Jadi kayak aku tuh mikir apa aku shifting jadi petani cabe ya gitu, hal random kayak gitu. Karena ngerasa capek. Cuma aku pikir wah aku belajar desain dari 2012, dari SMP, dari lihat tutorial Terminator, bikin Chidori, bikin tato, whatever it is gitu. Aku tuh ngerasa kayak wah aku spend money sama time itu udah banyak. Di sini aku belum spesialis aja aku udah merasa sayang, apalagi ketika orang spesialis. Dia udah spending time, effort, money, segala macam, udah segitu banyak. Terus dia mau pivot. Ya kalau orang kaya bisa-bisa aja. Atau dia udah crazy rich dari industri kita, bisa-bisa aja. Cuma mostly ini agak susah. Karena kita pasti start from zero lagi. Nah, selanjutnya itu ada generalis, talk of SJX of all trades atau masters of none. Jadi kayak mereka tuh punya a lot of capabilities di diri mereka. Jadi kayak mereka bisa UI, mereka bisa UX, mereka bisa UX research, mereka bisa branding, bisa ya, bukan expert, bisa bikin font, bisa bikin apa ya, animasi, bisa. Tapi mereka generalis setara atau beda-beda dikit lah, kayak gini grafiknya. Jadi beda pun ada tapi sedikit gitu. Nah, pro-nya adalah kita lebih fleksibel atau kita bisa pay attention kalau kita kolaborasi sama, contoh kita lagi bikin desain aset untuk UI keperluan UI design. Kita bisa berempati sama tim UI. Kayak, oh kalau aku bikin stroke-nya sekian point, itu kalau di mobile sama web kekecilan enggak ya, ketipusan enggak ya gitu. Itu pro-nya jadi seorang generalis gitu. Dia bisa apa ya? Bisa punya knowledge banyak dan bisa punya pengetahuan yang lebih luas dibanding si spesialis. Si spesialisnya dia nggak luas tapi dalam. Beda ketika pengetahuan luas sama pengetahuan dalam. Luas itu menyamping kan, dalam ke bawah. Makanya ini ada T-shape, ada bentuk T. Nah, ini yang bentuk horizontal shape gitu. Nah, ini pro-nya si generalis, tapi kontranya adalah ya mereka bisa aja dibayar murah. Karena apa ya? Karena cuma itu yang mereka punya, mereka nggak bisa punya value lebih gitu. Kayak mungkin teman-teman di sini kayak, oh senior designer atau art director di kantor aku pasti gajinya gede ya. Iya, karena mereka punya scope yang beda dari kita. Atau kalau ada desainer yang dia bukan art director atau segala macam,
Tapi mungkin kalian dengar salary-nya lebih, dia make sense karena dia punya satu value lebih. Tapi ingat di sini teman-teman harus cukup aware bahwasanya kalau itu bukan scope kita dan itu memberatkan, kalau itu nggak memberatkan, ya kerjain aja. Anggap kita nge-stretch skill kita. Cuma kalau itu memberatkan dan mengganggu main jobs, ya jangan. Karena nanti kelabakan, nggak ada yang selesai gitu. Nah itu, ini spesialis sama generalis. Ini konsep yang umum gitu kan. Tapi ada yang namanya spesialis generalis. Nah, jadi si T-nya tadi, kalau kita kembangin, bisa jadi huruf M. Dengan catatan tidak bikin kita buyar, kayak yang disebut sama si Gil Golden tadi. Kalau kita mau coba great to everything, endingnya adalah kita great at nothing. Karena kita wah ribet gitu. Nah, gimana sih caranya ketika kita mau jadi M-shape? Ketika kita mau jadi M-shape, si A sama E ini, kan ini si C yang lebih dalamnya. Anggaplah ini visual identity gitu. Si A, si E, ini tuh harus supporting si C-nya untuk jadi lebih kuat, lebih valuable gitu. Kayak aku ada satu case tadi ketika itu klien dia konsultan. Ini aku nggak bisa nyebut dia karena ada NDA. Dia konsultan. Kan kalau konsultan tuh orangnya pintar-pintar ya. Jadi kayak mereka tuh love people yang insightful segala macam. Jadi sebelum aku meeting sama mereka, aku tuh research tentang human research industry dari banyak perspektif. Jadi ketika aku ngobrol sama dia, she loves talk to me gitu. Jadi kayak dia suka banget ngobrol sama aku. Nah, itu tuh bisa ketika kita kerjain project visual identity, dia put trust on us gitu, kayak mereka dia aja knowledge-nya kayak gitu, udah percaya aja kita dah gitu. Kayak jadi kayak ketika kita punya research skills, nah taruh di sebelah sini research skills itu oke, kita kan ngebantu sih kemampuan kita untuk ngebawa atau nge-produce visual identity tadi gitu. Jadi kayak ini tuh sebagai supporting but we really good at it gitu. Satu lagi apa ya, brand strategi lah gitu, kayak kita punya knowledge tentang brand strategi juga untuk support ketika kita ngerjain ini. Jadi decision kita tuh bukan kayak kan in industry tuh ada beberapa yang kayak bikin logo, bikin visual identity yang nggak cuma logo. Itu tuh kayak karena visual identity luas cakupannya, itu kayak cuma sekedar objek, huruf T sebenarnya naga, huruf T kepala naga sama T digabung gitu. Nah, kalau kita punya value dari brand strategy, terus riset kita oke, kita bisa put story on it, kita put strategy on it. Jadi kayak pernah logikanya kayak chat time kalau yang nggak pakai topping segala macam itu 25.000, tapi kalau tambah topping ini, topping itu segala macam kan lebih enak. Itu tuh harganya bisa 30 ribuan ke atas kan. Nah itu, jadi kita bisa jadi desainer yang kalau desainer M-shape kita tuh punya value lebih gitu. Kita karena punya knowledge yang lebih dalam in many things gitu. Nah itu tuh usahain jadi supporting, jangan bukan supporting, karena kalau itu bukan supporting skills, itu tuh yang ada kita capek, kita overwhelmed, karena kita kayak aku mau jadi apa ya gitu. Ada I'm good at UI UX design, jago, aku juga desain, aku juga dapat di strategis, di ilustrasi gitu. Itu kayak kita akan jadi bingung, kita nggak punya value lagi gitu, karena jadinya ke T-shape gitu. Ketika kita milih ya udah aku jadi T-shape aja lah gitu. Nah itu, jadi M-shape ini penting ketika skill kita tuh ngebantu skill yang udah ada. Nah, ini framework framework M-shape yang aku harapin gitu, kayak business discipline, people discipline, sama creative discipline. Jadi kayak aku tetap kreatif aku yang paling dalam, tapi aku punya knowledge tentang bisnis yang dalam juga. Bahkan aku tuh pengen banget kuliah bisnis. Seriously, aku pengen banget kuliah bisnis, cuma kan mahal banget ya gitu. Jadi kayak aku masih maju mundur untuk ini
Tapi di kuliah bisnis ini aku fokusnya di people management. Jadi kan bisnis itu kan magister business administration. Jadi aku tuh pengen belajar bisnis tapi di sudut pandangnya people management gitu. Jadi ya people management. Jadi kayak aku pengen dapat dua perspektif atau dua disiplin langsung. Gitu. Karena aku ngerasa I need that gitu. Gitu kan. Nah, kan kita udah jelasin segala macam T-shirt and shape gitu kan. Ini ada satu framework yang aku pakai pribadi dan ini di resume itu dipakai sama leader-leader untuk improve skill. Jadi kayak day one di next to me itu sama ketika dia graduate itu akan berbeda. Kenapa? Karena kita punya independent development program kayak IDP gitu. Nah itu tuh salah satunya pakai SMART framework, yaitu specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Apa sih itu gitu? Ini frameworknya kayak spesifik ini jadi kalau kita punya goal itu semakin spesifik semakin bagus. Kenapa? Karena kita akan semakin tahu apa yang kita butuhkan untuk achieve goals itu gitu kan. Terus measurable, jangan bikin goals yang nggak bisa di-achieve kayak aku pengen jadi desain principal yang punya klien Danone Unilever di pertengahan 2023. Ini nggak masuk Februari 2023. Impossible. Nggak ada impossible sih kalau Allah pun fayakun. Cuma kayak kita pakai human logic aja lah gitu, kayak itu nggak measurable gitu, kayak nggak masuk akal lah gitu kan. Itu kaitannya sama si attainable juga gitu. Jadi kayak attainable itu kayak ini bisa nggak ya di achieve gitu, bisa nggak ya dibuktikan gitu. Terus relevansinya apa sih sama apa yang mau aku capai dalam jangka panjang atau dalam professional life atau dalam personal life gitu. Jadi harus ada relevansinya itu. Terus time bound. Sorry ini belum terganti ternyata. Tapi intinya di time bound itu harus ada jangka waktu yang kita sepakati gitu. Contohnya aku pengen jago bikin font dalam waktu 6 bulan. Itu masih possible sih gitu. Jadi kan masih possible. Nah, dalam 6 bulan. Jadi jangan yang aku pengen jago bikin font kapan-kapan aja lah. Maksudnya kita ya udah belajarnya sambil belajar aja lah, sambil jalan. Usahain jangan kayak gitu. Karena kalau kayak gitu kita banyak malasnya sih. Karena nggak ada puls di diri kita untuk achieve itu gitu kan. Nah, ini contoh. Coba aku nggak make it specific karena development program itu kan personal ya. Coba ini kan aku mulai mau fokus jadi brand strategis di 2023. Nih, jadi spesifik aku coba learn to produce basic brand strategy such as tone of voice, brand personality, brand vision, brand purpose, brand development, terus bikin framework untuk brand strategy, terus juga mengaplikasikan, bisa di-apply. Jadi di 2022 aku ada ngerjain beberapa branding project yang aku udah tipis-tipis pakai brand strategi gitu, karena klien nggak punya visi misi, nggak punya brand personality, nggak punya tone of voice segala macam, kayak how is it possible we can produce a great design ketika kita nggak punya data itu gitu. Jadi kayak aku coba nih offer ke tim aku untuk gimana kalau kita bikin ini nih gitu. Itu simple framework dan klien loves it gitu, kayak kayaknya kita punya value lebih gitu kan. Nah di tahun ini aku mau fokus belajar brand strategy gitu. Jadi terus measurable. Jadi kayak aku ngukur lah, aku mau nyelesain, aku udah beli beberapa kursus di Domestika gitu. Jadi kayak seharusnya sebulan aku bisa ngelarin satu kursus lah gitu, yang disambil-sambil beres kerja gitu. Terus bisa implement apa yang aku pelajarin at least 3 branding project gitu. Time bond-nya itu soalnya setahun. Jadi aku biasa branding project itu timeline-nya ada yang sebulan selesai, ada yang 2-3 bulan. Jadi kayak aku harus ada istirahatnya dong. Jadi kayak 3 bulan, 3 aja deh, 3 branding project gitu. Terus attainable. Nah, attainable aku tuh udah pernah ngerjain ini gitu. Jadi aku tuh sebenarnya tinggal improve aja gitu. Jadi ini tuh bisa di-achieve gitu. Terus selagi aku mau spend lah sehari sejam
untuk ngomongin brand strategi atau baca case study gitu. Nah, teman-teman tuh kalau mau baca itu ada web namanya 4 Week MBA. Itu ya versi gratisnya sih, kayak kita ada newsletter bulanan atau mingguan, aku lupa. Karena aku bacanya biasanya pas sudah numpuk baru aku baca. Nah, itu tuh dia ngejelasin case study tentang bisnis segala macam, terus ada bisnis yang bangkrut. Itu penting untuk dibaca untuk ngasih insights. Ketika aku mau belajar brand strategi, berarti aku harus punya sudut pandang yang lebih luas lagi gitu. Terus relevan. Apa sih relevansi aku belajar brand strategi? Karena aku tuh pengen jadi brand designer dan brand strategis gitu. Jadi kan ada yang dia self proclaim sebagai brand designer tapi cuma bikin logo. I mean like how ada banyak skill set yang perlu kita penuhi gitu untuk menjadi seorang brand designer. Karena brand designer ini kita ngebangun brand, dan brand itu di dalamnya komponennya banyak gitu. Iya nggak sih? Harus lebih luas. Kita harus melihatnya jadi apa ya, bird eye view gitu. Jadi kayak jangan sudut terkecil, karena kalau kita mau jadi extraordinary, kita harus bisa melihat apa ya, blueprint gitu. Jadi kita coba ubah sudut pandang itu dari atas nggak nemu ya dari samping nggak nemu dari samping kanan, samping kiri, depan, belakang gitu. Jadi kayak jadi goalnya adalah untuk nambah value diriku sebagai seorang profesional dan creative person. Ada satu lagi sih ya, aku mikirnya ya kalau aku punya skill lebih, gaji aku lebih gede, aku punya keuangan yang sehat gitu kan. Nah, itu time bound. I have established brand strategy framework in a year, so it must be achieved in January 2024. Ini tuh obrolan aku sama Mas Azam waktu di DM. Jadi waktu aku di kontak tuh apa ya yang mau dibahas gitu. Terus aku nyampain, Mas sadar nggak sih kalau kita tuh quite struggle sama jaga relevansi, apalagi belakangan kayak banyak layoff, yang which is Mas Azam udah sempat ngebahas portfolio kan gitu. Jadi kayak aku tuh mau ngasih perspektif gimana caranya kita bisa sustain gitu, yang nggak kena layoff gitu. Karena mungkin karena kita nggak relevan, mungkin segala macam gitu. Ada too many factor, atau ya mungkin karena ada pelangsingan budget segala macam, kan faktornya banyak. Tapi at least kita bisa reduce satu faktor, yaitu kalau kita dianggap mediocre, dianggap yang tidak punya value lebih, which is kita harus sama-sama nih semangat untuk belajar. Kita bangkit lah gitu. Kalau di sini ada teman-teman yang kena layoff, I'm really sorry about it gitu. Kayak aku ketika baca berita itu sedih banget, sampai akhirnya aku mute keyword itu gitu, kayak wah aku nggak bisa baca sih gitu. Aku apa ya, place on your shoes lah teman-teman gitu. Kayak aku coba di sepatu kalian, kayak rasanya wah sedih juga ya gitu. Nah itu tuh itu keresahan kenapa akhirnya muncul pembahasan ini, gimana cara kita jadi desainer yang nggak apa ya, yang kita bisa dipertahanin gitu. Jadi kayak kita harus jadi desainer yang kuat teman-teman gitu ya. Aku optimis banget ya dengarannya, kayak sugar coating gitu. Cuma maksud aku ya di situ kita harus aware lah kalau bahwasanya industri kita tuh rame banget gitu. Dan makanya aku tadi seneng banget ketika dengar Mas Azam kayak inclusivity. Aku rasa senang banget ketika ada inklusivitas, kayak ketika ada orang sharing itu disambut dengan baik, ketika ada orang bertanya itu direspon dengan baik gitu, karena it matters di industri kita gitu kan. Apalagi aku yang dari Sumatera, jadi aku tuh sering loh nge-DM yang punya studio gitu. Kalau teman-teman tahu yang bikin fontnya Narasi gitu, itu tuh aku kenal ya, narasi Mata Najwa. Kita tahu kenalnya dia posting Kiwari kolektif kan. Terus aku tuh cari tahu ini siapa sih yang punya telepon nya, terus aku DM, terus kenalan, terus kayak gitu jadi temen walaupun online gitu. Jadi kayak aku tuh seneng karena aku merasa di Sumatera tidak punya itu gitu. Makanya sangat terbuka untuk teman-teman kalau mau diskusi setelah ini segala macam gitu. Karena at the end of the day kita penting untuk punya knowledge yang luas gitu. Nah, panjang lebar aku ngomong ternyata udah sejam lebih, sejam lebih 2 menit. Aku mau nutup sama quotes. Growing up is hard. Don't compare yourself with someone else. Learn new things to enhance your current skill.
don't try to be God. Ramses has failed. Jadi ya growing itu menyakitkan, kayak mungkin kalau teman-teman yang nge-gym gitu, aku nggak nge-gym ya, cuma kayak cerita teman-teman yang nge-gym ketika mereka habis nge-gym, mereka tuh tulangnya dagingnya sakit karena itu sobek, si ligamennya atau segala macam sobek. Tapi ketika itu mereka terbiasa, itu kan enak ya, mereka udah terbiasa dengan itu. Terus mereka tuh nggak pernah compare progres mereka sama orang lain, karena tiap body, tiap tubuh itu punya caranya sendiri untuk growth gitu kan. Nah, terus belajar hal baru untuk meningkatkan skill kita yang sekarang ya. Orang nge-gym itu sebetulnya kan mereka cuma pengen bikin, nggak cuma sih, mereka pengen bikin tubuh mereka make it more ideal gitu. Mereka kan nggak bikin tubuh baru gitu. Mereka tidak cloning gitu. Terus don't try to be God, karena yang bisa ngelakuin segalanya cuma Tuhan. Karena Ramses gagal ketika dia declare dirinya sebagai Tuhan gitu. Jangan jadi Ramses lah, jangan jadi Firaun. Oke. Thank you teman-teman, aku udah ngobrol panjang banget, semoga jelas, semoga membantu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau cara ngomong aku beda sama teman-teman di Jawa, karena kita we have a different culture ya, gitu. Sumatera sama Jawa itu beda jauh, walaupun aku orang Jawa, cuma kayaknya aku lebih senang. Oke, thank you, aku balikin ke Mas Azam. Wow. Wow. Tepuk tangan buat Mas Mubarok. Jujur keren banget. Mungkin yang mau komentar, kasih komentar tanggapan tentang obrolan malam hari ini, kasih ewot, ini tepuk tangan dan lain sebagainya, silakan. Karena buat aku pribadi aja kayak apa ya, Mas Barok, kayak lagi di Gyukaku, tahu nggak sih? Daging semua. Aduh. Ya semoga awas banyak daging. Iya benar. Awas kolesterol. Tapi ya gitu, karena daging semua ya semoga banyak daging yang nyangkut di selipan gigi ya kan. Semoga banyak ya. Yang nyangkut. Ini Mas Frans Sitanggang ini dunia Frans kan? Halo Mas. Iya betul. Halo Mas, aduh respect banget, gila. Nah bener, ini lulusan SMK tuh ada yang bagus, setuju. Aku setuju banget. Iya benar Mas Frans tadi bilang gitu. Apa ya, tahan banget gitu kayak teman-teman yang otodidak itu enggak valuable, padahal enggak. Ketika aku masih tertutup kebodohan gitu. Terus ketika udah terpapar banyak foto, ada yang dari lulusan teknik sipil segala macam itu bagus. SMK aku setuju sama Mas Frans sih. Itu gila sih. Setuju. Kita nggak bisa apa namanya. Sebentar Mas. Iya, silakan. Headset aku problem, bentar. Iya. Buat teman-teman yang mau komentar, mau nanya, boleh banget nanya di kolom chat. Langsung aja tulis, nanti kita akan tanyakan, akan dijawab langsung sama Mas Mubarok. Atau mungkin ya mau ngobrol-ngobrol apa, gitu, sekedar nanya kabar atau status atau gimana. Oke. Gimana, headsetnya udah balik? Udah. Udah ya. Iya sih. Ini ada yang mau nanya. Oh ya, boleh banget nanya, angkat tangan dan apa namanya, open mic langsung, boleh, silakan. Halo, selamat malam Bang Barok. Halo malam. Aku mau tanya, mungkin langsung aja kali. Ya boleh. Aku mau tanya, apakah ada tolak ukur untuk menentukan kita itu belum, sedang, sudah menjadi not a mediocre designer? Itu aja Kak. Wow. Ini agak-agak serem ya. Karena ini langsung dijawab atau dikumpulin dulu Mas? Monggo, boleh langsung dijawab aja. Aku nggak bisa jawabnya secara spesifik karena ini tuh sebenarnya jadi kita baru kerjasama sama HR consultant, which is itu klien kita juga. Kita tuh ngadain namanya assessment, skill assessment. Jadi yang bisa jawab ini tuh tim HR sebenarnya ya.
kita sebagai desainer itu berupaya rise above the crowd, which is kalau di Nestle itu kita selalu di encourage untuk ketika tim lead kita giving feedback dan menurut kita itu oh enggak, maksud aku tuh enggak kayak gini, itu tuh cukup bikin kita untuk bisa dapat spotlight. Karena kenapa, di industri kita kan yang paling pertama kayak tadi diskusi, brainstorming gitu. Jadi ini tergantung culture di mana kita kerja, di mana kita bergaul gitu. Kayak aku tuh jujur kayak aku yakin ketika aku ke Jawa aku akan sangat tidak relevan gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa culture atau environment kreatifnya di Jawa itu lebih kuat dibanding di Sumatera gitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya kita tahu kita bukan mediocre atau sedang menuju tidak mediocre atau tidak mediocre sama sekali, itu harus melalui assessment skill sih. Teman-teman bisa cek ambis.com, di situ ada assessment skill, bisa pribadi, cuma mahal. Itu mahal, kayak mereka punya database soalnya untuk so many industry, gimana caranya ngukur. Karena yang sebenarnya gini, hard skill atau crafting skill, everyone can do that. Tapi ketika ngomongin soft skill atau awareness dia untuk willing to learn something new, itu tuh bisa dilihat. Gitu. Aku sempat ikut program senior designer di Nestle dan aku tuh bisa tahu perspektifnya kayak this designer itu tuh punya ability untuk absorb banyak knowledge yang lebih banyak. Ini yang dia memang tipikal yang maker gitu. Ini yang bisa jadi thinker gitu. Dan mereka ada yang punya willing to learn kenceng sama enggak gitu. Karena pada akhirnya yang dinilai itu soft skill-nya sih gitu. Kalau ngomongin karya Mas, ya kayak tadi, sebenarnya kita kan ngejaga untuk relevansi ya. Aku tuh takut desainer muda sekarang jago-jago. Gitu. Jadi kayak kalau untuk jawab gimana caranya kita tahu kita mediocre atau enggak, jalan terbaiknya kita ikut assessment skills ya. Gitu. Untuk melihat soft skill. Karena soft skill itu penting kan. Jadi ya tadi aku lupa sih nyebut bahwasannya di luar hard skill, soft skill itu bisa jadi penunjang kita jadi mediocre atau enggak. Gitu. Kayak tadi ya, kayak aku nyebut, mungkin aku sharing di story itu cukup unik. Karena tidak banyak desainer yang mau sharing perspektif mereka di sosmed. Karena mereka belum punya sharing is caring gitu, punya soft skill, berpikir bahwasanya ketika dia berbagi dia akan dapat yang lebih gitu. Nah itu tuh biasanya salah satu indikator sejauh mana kita mau keluar dari jalur kebanyakan gitu. Tapi nggak harus teman-teman semuanya sharing. Mungkin aja teman-teman bikin inisiatif project yang bombastis banget lah gitu, yang melibatkan case study yang rumit, terus bikin materialnya juga, pemilihan materialnya dipikirin banget, terus printingnya dipikirin banget, segala macam, researchnya lebih dalam. Nah itu tuh bisa jadi salah satu indikasi menurut aku ya, kalau kita nggak mediocre sih gitu. Karena willing to learn-nya tadi yang bikin kita beda sama desainer satu dan desainer lain gitu, dan understanding-nya gitu. Kalau yang spesifiknya jujur aku bukan dari HR jadi aku kurang mengerti, cuma aku perspektif aku kayak gitu sih. Nggak bisa dilihat ketika direct manager kita melihat kita sebagai desainer. Ya kalau mungkin teman-teman di agensi ada senior desainernya, ada desain leadnya, atau kalau di perusahaan ada markom kan, marketing communication, itu ya isinya siapa. Ketika dia bisa ngelihat kita lebih dari satu desainer lain adalah mungkin anak ini tuh punya knowledge marketing oke nih, jadi design decision dia tuh based on marketing gitu. Kayak wah harusnya CTA-nya tuh nggak di situ tuh, nggak bisa kelihatan gitu. Kita bisa argue itu gitu. Menurutku itu salah satu indikasi kita nggak mediocre gitu. Itu sih. Gimana Mas Ahmad dan Hadi? Oke Bang, lumayan tercerahkan.
Iya, soalnya kalau yang lebih spesifik itu juga saya HR ya. Sama mapping skills tadi itu aku juga adopsi dari caranya HR. Dan aku tuh baru ngeh kalau itu tuh HR pakai itu gitu. Itu waktu kuliah ya kayak tadi frameworknya bodoh-bodoh gitu loh. Kayak ya udahlah aku mikir aku harus belajar ini itu. Oke, sip. Ya. Semoga menjawab Mas Ahmad dan Lundi. Ya, gitu ya Mas Ahmad Al Hadi, semoga menjawab. Mungkin buat teman-teman yang lain, kalau ada yang mau nanya, ayo yang mau nanya. Oke, ada pertanyaan masuk di kolom chat dari Kak Atika Sautul Islam. Bang mau nanya, gimana cara tahu kita udah siap jadi kreatif director? Karena dulu sempat nyoba atau bahkan sampai sekarang di beberapa komunitas, tapi selalu nggak siap dan kadang nyaman jadi maker aja. Tapi juga ingin ke depannya jadi kreatif director. Oke. Oh, ini menarik banget. Ini case study-nya beneran. Jadi tadi kan bahas-bahas KMDGI. Jadi aku di pra sampai Februari 2019 itu aku masih kreatif director di KMDGI. Nah, waktu itu ya kebetulan aja aku yang kepilih gitu kan. Jadi aku jadi kreatif director kayak I'm good at strategi dan aku bisa bilang KMDG 13 itu KMDG-nya viral dibanding KMDG 14 karena kita pakai strategi dan kita pakai timeline-nya itu kita bikin kepanitiaan itu bulan Maret atau April. Di sini ada sekretarisnya kalau nggak salah, sekretaris KMDG. Nah, itu tuh kita bikin timeline tim aku sampai di 2019. Jadi di situ tuh aku udah punya sedikit knowledge tentang project management, tentang people management walaupun sedikit. Walaupun dulu aku tuh tipe yang dulu sangat-sangat berapi-api gitu, sangat berapi-api. Ada dua yang nggak ke-checklist di berarti. Satu si people management. I'm really bad at it. Ketika kita masih reaktif akan sesuatu, kita belum nemu wisdom akan sesuatu masalah. Halo, berarti kita nggak tahu ketemu atau enggak ya. Nah, itu berarti kita belum, karena gini kan, ya ada sih orang yang ya karena dia bad attitude aja, dia kayak gitu, tapi dia kreatif director karena ini juga jago-jago. Cuma kalau aku pribadi, indikasi aku adalah ketika aku work with someone else atau with a team, aku tuh bisa encourage banyak hal, bisa terima banyak ide, banyak perspektif. Terus kalau konteksnya bisnis, aku bisa memahami dari sisi bisnis, aku bisa memahami dari objektifnya dengan baik. Sebenarnya bisa-bisa aja aku sekarang gitu kayak, ya udah aku dapat lowongan content director, aku apply. Cuma aku merasa tuh early. Sama ada satu strategi karir aku, ini aku akan menyebutnya di sini. Aku nggak mau jadi creative director di usia muda, karena gajinya mahal. Nanti aku nggak bisa naik gaji terus. Ngerti gak sih kayak kalau gini, contoh aku di umur 25 aku jadi creative director, contoh aku punya gaji at least 15 juta. Ketika aku resign dari tempat aku kerja waktu itu di market aku tuh valuable, tapi nggak semua orang bisa afford 15 juta. Jadi aku tuh dari karir juga ada pertimbangan itunya, nggak semua orang bisa afford gaji 15 juta. Dan di Indo dapat gaji 15 juta itu kan nggak semua tempat mau ya gitu. Jadi kayak aku juga ada pertimbangan dari sisi itu ketika aku belum ada wanna pick this opportunity. Di Juli 2022 juga aku dapat offer, kalau teman-teman tahu Bond Street Asia, teman-teman di Jakarta, aku dapat offer jadi head of kreatif, cuma I'm too young. Nanti kalau gaji gedean di waktu muda, aku terus taraf hidup aku naik, gaya hidup naik, oke taruhlah gajiku 12 juta waktu itu di offer kan. Nah, itu tuh otomatis kan skala hidup aku naik. Nah, nanti ketika di umur 2 itu aku udah gaji segitu, apakah aku bisa make sure akan growth terus menerus gitu. Jadi aku nggak mau yang too early untuk dapetin sesuatu gitu. Jadi kayak I will take time lah gitu. Nah, kalau kapabilitasnya tadi sebenarnya udah dijelasin sih gitu, tapi tergantung, karena aku konteksnya di industri yang ketemunya bisnis, karena ada creative director film,
ada creative director event itu tentu beda gitu. Itu akan beda. Makanya aku tuh tadi fokusnya di creative director di konteksnya udah di profesional gitu. Karena kalau di KMDGI juga kan aku nggak ngebahas dari segi bisnis. Yang ngomongin bisnis ada di sini ketua koordinator merchandise juga gitu. Jadi kan aku nggak mikirin bisnisnya. I just provide the visuals. Caranya mereka ngejual ya anak apa sih namanya itu pokoknya anak-anak merchandise gitu. Jadi kayak case by case lah kita belajarnya gitu. Ini kenapa jadinya mau jadi creative director, karena aku belum creative director ya, tapi ya kira-kira aku selalu kayak gitu sih. Aku jadi too many consideration lah. Aku selalu consider hal-hal yang, karena ya balik lagi desainer itu yang bikin dia unik itu sudut pandangnya desainer tuh yang bikin unik. Kayak aku pernah ngerjain project yang harus ada infinite symbol, which is infinite symbol itu kan udah disepakati ya, dia sifatnya kalau di semiotika udah levelnya simbol bukan icon. Aku harus provide gimana simbol itu kelihatannya unik gitu ya, karena sudut pandang dan beda gitu. Jadi balik lagi kayak mungkin Mbak Atika bisa mapping skills, kayak aku udah punya apa aja dulu. Kayak aku udah bisa understanding sudut pandangnya seorang copywriter, dari business owner, kayak gitu tuh ada bucket checklistnya di aku gitu. Dan itu aku ketemunya di project ya, bukan kayak self proclaim kayak aku bisa kok ngerti, enggak. Tapi aku kayak aku di project ini I'm good at it, aku delivernya oke di project ini, aku deliver oke gitu. Aku tuh masih berantakan di project management sama time management gitu. Jadi kayak aku time management bad sih gitu. Aku tuh kalau kerja sering joget-jogetnya dibanding kerjanya karena pusing gitu. Jadi kayak nah itu pelan-pelan skillnya di list down, terus di checklist. Aku udah terus ya di set aja kayak tadi mau berapa project untuk bisa achieve, coba jadi brand strategi. Kalau aku tadi kan kasusnya brand strategis, aku tahun ini harus ngerjain 3 project branding yang aku jadi brand strategisnya. Yang banyak mungkin kalau dari project management atau tim manajemennya, aku harus nge-lead minimal 3 tim untuk bisa di situ. Atau 10 tim, 10 case, 10 event gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi itu balik ke kita. Dan ya balik lagi kalau kita ngomongin kerja, yang kayak tadi tuh aku kan apply jadi design manager di Fintech. Itu nggak diterima karena aku secara asesmennya nggak masuk gitu. Jadi yang tahu kita bisa, kita yakin, tapi ya balik lagi kualifikasi nggak dari kita kan. Itu sih. Semoga menjawab sih ya Mbak Atika. Sautul Islah. Ya gitu Kak Atika ya. Dan buat teman-teman mungkin yang baru dengar KMDGI ya. Barangkali ada ya kan. KMDGI itu Kriasana Mahasiswa Desain Grafis Indonesia. Jadi ya semacam acara pameran rutin ya dari teman-teman mahasiswa desain se-Indonesia lah ya. Lebaran kalau bahasa kita mah lebaran. Iya, lebaran. Agak mirip ya. Iya. Silaturahminya iya betul. Iya. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi boleh langsung chat di kolom yang udah ada, atau mau langsung open mic juga boleh. Atau mungkin di sini ada Bang Frans ya, Abang Frans mungkin mau ngobrol-ngobrol. Iya, Bang Frans. Iya deh, senang banget juga, bisa kedatangan tamu luar biasa. Iya. Siapa yang nggak tahu dunia Frans ya kan? Iya, jadi Sumatera Pride nih. Parah. Sumatera Pride Bang Fransnya masih gini. Mungkin lagi sibuk. Lagi sibuk. Iya. Frans juga waktu itu jadi narasumbernya serbaguna juga, kelas berguna juga waktu itu masih offline. Iya. Nggak ada yang mau nanya lagi? Oh, ada yang nanya ternyata nih dari Kak.
Nida Nafisah mau bertanya, tadi Mas Mubarak mention tentang portofolio. Portfolio yang bagus seperti apa ya Mas dari sudut pandang Mas Mubarak? Oh, ini nih. Mas Azam mending diupload dari recordnya yang Mas Azam kemarin. Itu udah ada. Udah ada Oh, di iya. YouTube, iya. Sebenarnya dari YouTube teman-teman, coba perspektifnya dari apa ya? Apa ya, kalau dari aku bantu teman-teman juga sih beberapa yang nyusun portfolio kan. Dari sudut pandang tim orang yang pernah masuk tim hiring gitu. Yang pertama kalau aku ada yang bilang tuh portonya nggak usah banyak-banyak nanti bosen. Kalau aku nggak, kalau aku mikirnya selagi itu menarik, aku bakal baca kok. Kayak ada yang bikin case study yang unik-unik itu aku baca kok. Itu aku baca gitu kayak. Terus jangan memaksakan. Kalau aku yang lihatnya jangan memaksakan. Karena aku kemarin sempat kejadian nemu di LinkedIn ada salah satu desainer dari studio besar di Indo yang dia share portfolio dan itu cukup viral. Mungkin di sini teman-teman tahu siapa orangnya, cewek. Dan beberapa hari kemudian, seminggu kalau nggak salah, aku tuh nemu portfolio yang layoutnya sama persis dengan portofolionya Mbak itu. Dan aku rasa kayak jangan memaksakan, karena gini, mau kita berbohong sehebat apapun di portfolio, di hiring itu namanya design test. Di situ kita akan terlihat teman-teman skill kita yang asli. Pertama, never lie. Never lie sih, jangan pernah bohong tentang keterlibatan proyek kita. Jadi ada yang menarik, pernah ada yang apply dari salah satu studio di Singapura. Dia orang Jakarta, cuma dia kerjanya remote sama studio Singapura. Itu portfolionya cakep banget, sumpah. Waktu itu kita, oh ya coba kita panggil dulu lah gitu kan. Ternyata waktu di desain tes dia tidak sejago yang di portofolio dia. Kenapa? Karena ternyata itu tim project. Dia tidak menjelaskan scope dia di situ apa. Nah ini tolong dijelaskan scope kita apa di dalam. Gitu. Jadi kalau kita sebagai layouter ya kita nge-layout, yang digital imaging ada orang yang beda, ya disebut aja. Karena apalagi kalau sekarang ngomongnya industri desain itu masuknya ke startup segala macam, itu kan butuh skill digital imaging yang oke banget. Nah, ada beberapa desainer yang dia dari ex agensi. Kalau di agensi itu kan digital imaging itu ada yang punya divisi sendiri. Tapi ketika dia attach di portofolio dia masukin tanpa ada penjelasan kalau itu digital imaging yang ngerjain orang lain. Waktu disuruh bikin kerjaan beneran yang pakai digital imaging, loh kok nggak sejago di portofolionya gitu. Nah itu tuh jadi paradoks. Jadi ya jujur aja, kita scope kita apa di sini, terus ini proyeknya komersial atau personal. Bahkan ada yang case-nya paling jelek itu, ini dari tim hiring sebelum aku masuk, ada yang nyolong karyanya Thinking Room. That's the worst case that I ever know gitu. Kayak siapa yang nggak tahu Thinking Room nggak sih gitu. Kayak aku rasa semua teman-teman di sini tahu lah Thinking Room siapa gitu kan. Itu benar-benar nyolong. Dan ditanya, emang kamu di Thinking Room gitu? Terus dia bingung. Nah, itu. Jadi yang pertama, nggak apa-apa banyak as long as kita bisa menarik lah ngemasnya. Gitu karena ada porto yang kayak ada storyline-nya gitu wah. Itu menurut aku menarik dan itu outstanding lah. Gitu. Biasanya teman-teman ilustrator tuh yang portfolionya tuh asik banget gitu kayak hidup gitu kayak kita lagi main game, ada storyline-nya itu suka banget di LinkedIn. Aku deh kalau capek kerja, ini nggak ada anak nice to meet you ya, nggak ada kan. Kita tuh aku ke LinkedIn teman-teman, aku tuh liatin porto orang, asik seneng banget gitu. Nah itu panjang nggak apa-apa, selama kita bisa bagus menyajikannya. Terus kedua, jangan bohong, jangan nyolong. Yang ketiga, jelasin scope kita apa. Aku nggak mau ngomong harus layoutnya bagus segala macam karena graphic designer harusnya layoutnya bagus. Gitu loh. Ya nggak sih kayak harusnya mereka milih fontnya udah bagus. Jadi makanya tadi di awal aku nggak ngomongin gimana caranya bikin layout yang bagus segala macam. Karena aku merasa teman-teman di sini sudah punya kapabilitas itu. Kita udah bagus di situ kan. Jadi kayak nah teman-teman ketika di portfolio ya layoutnya udah harus bagus, udah pasti. Pemilihan fontnya harus bagus. Nah, ya diambilnya dari sisi lain. Terus
berempati lah sama HR kayak ya itu jangan boring, jangan nipu, jangan nyolong, jangan lupa nyantumin scope kita apa. Terus itu sih kayaknya yang paling aku highlight karena aku sering frustasi sama portfolio. Kadang ya bagus ya tadi, yang bagus banget pun ternyata dia tidak mencantumkan scope waktu kerja dia nggak bisa proof bahwasanya itu tuh dia sejago itu. Jadi ya munculin sesuai kadar skill kita. Karena ada orang yang ngasih opportunity ke fresh grad dengan dengan apa adanya. Ada loh, ada yang HR kayak, oh ini anak punya potensi nih kalau dikembangin. Ada kok, ada. Gitu jadi kayak pertama ya itulah jujur aja, usahain porto tuh represent who we are lah, represent banget kalau bisa kayak value kita, apa yang kita percayai gitu. Kita tuh creative person yang seperti apa. Itu dari sudut pandang aku ya. Semoga menjawab Mbak Nida. Ya itu Kanida Nafisah jawaban dari Mas Barok ya. Kalau mungkin mau mau cari tahu lagi tentang portofolio, mungkin sedikitnya ada di YouTube Serbaguna. Di beberapa waktu yang lalu kita pernah ada kelas berguna yang ngebahas tentang portofolio. Tapi benar kata Mas Mubarok tadi, satu hal mungkin yang belum kebahas kemarin Mas Mubarok itu emang jujur sih, jangan bohong. itu belum. Soalnya belakangan emang kemarin kayak ngobrol sama teman-teman studio di sini itu kayak ya mereka banyak menemukan ketidaksesuaian portofolio gitu. Dan ya gitu sangat disayangkan aja gitu kan, apalagi ngelihat teman-teman yang melakukan itu oknum itu, jadi ya kasihan lah gitu. Iya benar. Jadi kayak takutnya orang yang hiring itu ada trust issue gitu loh, terus jadinya semuanya kena gitu kan. Betul akan ngerembet. Betul. Kayak gitu. Oke, kalau masih ada pertanyaan, satu pertanyaan terakhir. Kalau masih ada, itu satu pertanyaan terakhir ya. Karena kita udah ngobrol panjang lebar, lama banget ini gitu. Oke, silakan Mas Ari Kurniawan untuk open mic ya. Halo. Halo. Oke, selamat malam Mas Barok. Waduh, malam. Jadi tadi DM tadi nih. Salam kenal sebelumnya. Aku juga dari Lampung, tim Sumatera maksudnya. Sumatera Pride. Sumatera Pride. Mungkin aku ada pertanyaan tapi sedikit personal gitu sih Mas. Jadi kayak mungkin aku pengen tahu perspektifnya Mas Barok nih. Kan mungkin sekarang sedang di NTM-nya ya. Dan sempat nge-build Pados juga, dan yang mungkin sekarang lagi hiatus gitu ya Mas ya. Ya. Nah, kalau dari aku pengen tahu perspektif dari Mas Barok kalau misalnya mungkin nih suatu saat di masa depan gitu dari NTMB ini menawarkan posisi yang cukup menjanjikan gitu Mas. Nah cuman di kondisi itu dari Mas Barok sendiri pun pengen ngelanjutin masa hiatusnya, menghidupkan kembali Pados gitu, dimana itu tuh kayak idealisnya Mas Barok sendiri gitu. Nah dari dua persimpangan jalan itu, dari perspektifnya Mas Barok sendiri kayak gimana gitu? Apa pertimbangannya, poin-poin yang Mas Barok pertimbangkan gitu sih? Thank you. Oke. Ini yang bersama sih, cuma banyak orang yang nanya kayak, why Pados nggak dilanjutin gitu? Kenapa pilih di Nice to Meet You? Oke, long story short, aku mulai Pados itu dengan duit 500.000 rupiah. Habis itu skillnya sempet gede banget, value of money-nya, value bisnisnya itu gede banget. Bagi aku ya personally, 500.000 rupiah
waktu itu aku berpikiran ya kan kita jasa apa ya, kita nggak akan kehilangan, kita nggak akan ada penyusutan apapun kecuali ya mungkin baterai laptop soak gitu kan, iya kan, soak gitu, atau ya asam lambung dikit-dikit gitu. Nah, pertimbangan aku adalah aku akan make sure ketika aku comeback di Padus, aku bisa hire top talent. Kenapa? Ketika aku punya top talent, aku bisa. Dulu aku di Padus itu di Pekanbaru salah satu agensi paling mahal. Yang klien tuh ada yang nggak mau sama sekali, tapi ada juga yang lebih mahal sama kita. Tapi mereka tahu kualitas gitu. Jadi aku akan make sure aku punya top talent, karena dulu aku punya talent yang bagus juga sih. Gitu. Cuma ya tadi ketika aku nggak punya dana yang cukup besar untuk backup dan kehidupan studio aku dan personal aku, it's bad. Nah itu tuh yang aku pahamin ketika aku mulai agak mature tentang bisnis. Aku harus bahas cash flow, perpajakan. Itu tuh aku udah waktu itu di Desember 2020 itu aku udah kayak ya aku harus bikin badan hukum nih, aku harus bikin PT, aku harus taat pajak gitu. Udah kayak gitu. Untungnya nggak jadi. Karena aku mental breakdown di Januari sampai early April. Atau aku mental breakdown, aku nggak bisa kerja. Aku bisa kerja cuma kayak intensitasnya tuh sangat-sangat turun. Biasanya aku bisa ngerjain banyak kerjaan dalam sehari, itu sehari paling 1-2 desain, terus aku tidur. Karena aku nggak bisa bangun dalam keadaan sadar dalam waktu yang lama gitu. Karena mental breakdown, aku udah capek banget sama hidup gitu. Nah itu jadi aku yang pertama aku harus punya uang yang aku bukan jadi one man show lagi. Itu pertimbangan yang akan sangat aku dahulukan. At least aku ya punya angka 100, aku akan buka Padus lagi. Karena aku bisa hire orang at least ya 3 bulan, 4 bulan, kalau tidak profit aku akan tutup. Atau 6 bulan. Karena aku modelnya, aku udah tahu, dulu aku di Padus itu sebenarnya di 3 bulan pertama, aku nyentuh angka 100. Berarti ketika aku 6 bulan, aku tidak jalan, aku tidak akan lanjut. Ini salah nih, ini flop. Karena patternnya tuh ada, aku udah punya pattern, jadi aku harus punya dana sekian, terus berjalan sekian. Ketika itu works, aku akan lanjut. Ketika enggak, aku akan balik kerja tempat lain. Aku harus belajar lebih banyak lagi. Berarti there's something wrong. Jadi konsiderasinya ini mungkin bisa tambahan jawaban untuk siapa tadi, Mbak Atika, kayak ada dari sisi bisnis itu ada pertimbangan hal seperti ini, kayak ngegaji orang yang layak, ngebayar pajak, it's not easy at all. Terus giving benefit, aku pengen lah kalau aku punya studio aku bisa ngasih benefits di luar gaji. Kayak ya dulu aku ada jatah internet ada, terus kalau laptopnya rusak waktu itu SSD aku beliin gitu, kayak aku pengen better daripada itu gitu. Jadi ketika aku Padus akan comeback atau aku pun bikin studio baru, karena itu tuh personal banget, jadi kayak aku akan consider itu sih, tentang uang, cash flow, it matters. Karena bahan bakarnya ternyata duit. Kreatif nggak punya duit. Untuk apa teman-teman? Karena kita drivennya duit tetap aja. Kita mau dapat desain yang bagus, kita harus punya talent yang bagus. Itu udah hukum yang harus sejalan gitu loh, kayak top talent, kayak kita nggak jadi mediocre, itu otomatis kita masuk top talent, kan salary kita bagus. Nah kalau kita bisa punya top talent, kita harus bisa make sure dia stay di tempat kita gitu. Jadi aku akan balik dengan Padus ketika aku punya angka tertentu, which is ya at least 100 di tabungan. Yang aku hilang 100 ini bodo amat sekali lagi gitu. Karena dulu tuh aku mulai 500.000 guys. Dulu ya aku punya motivasi yang kuat lah gitu kan. Ya mungkin beberapa teman tahu. Jadi kayak itu. Cuma I want mengulangi hal yang sama. Tidak akan. Serem guys, gak punya backup dana. Gitu bro Ari. Thank you, Mas. Gimana? Oh itu menarik banget sih Mas Barok, kayak obrolan tentang studio, hidup dan menghidupi studio itu
Wah, itu obrolan yang menarik banget sebenarnya. Cuman Iya, kayaknya gak cukup diobrolin sebentar doang iya kayak gini benar. deh. Ini boleh nggak satu lagi nih, ada senior aku nanya nih. Oh iya itu silakan buat Iya, Mas Mubarak ya. iya ini Bang Udin. Halo Bang Udin. Ini pertanyaannya apa ya? Oke. Nah, ini tadi sebenarnya aku di awal udah mention kayak enggak mungkin ada sekilas. Aku bukan sombong tapi lebih ke optimis. Kayak I'm not afraid with AI. Kayak disampaikan sama Mas Mustopus juga kan. Kayak kita tuh sampai di kantor tuh ada joke-joke gitu loh, kayak AI disuruh bikin joke. Mereka nggak bisa. Kayak nggak capable, mungkin tuh dia nggak bisa. Cuma mungkin ya kan 10 atau 20 tahun lagi ya emang kita masih hidup. At least bukan kita kan. Jadi kayak template, bahkan ada studio-studio yang mereka produce template. Sometimes di Nice to Meet You kita juga produce template. Dan aku bisa pakai Canva, teman-teman. Aku sekarang bisa pakai Canva. I mean like, oke, kalau itu template, tapi kan yang ngerjain desainer beneran. Dengan pertimbangan desain juga. Gitu. Jadi kayak caranya ya tadi kita offernya tuh ideas, pemikiran, gagasan, sudut pandang. Karena AI aku pernah nanya describe about tokoh A. Terus aku coba trying different angle, itu tuh nggak bisa. Hasilnya sama, cuma kalimatnya dibalik-balik sama dia. Cuma apa kalau anak-anak di skripsi parafrase? Cuma di parafrase doang. Nggak another perspektif gitu. Jadi kayak kita nggak boleh sombong lah, tapi kita harus pretty optimis kalau kita masih bisa survive dengan itu gitu. Jadi kayak aku really respect lah sama teman-teman yang jual stok di Trapix atau stok, karena sometimes it helps ketika menemukan klien yang pengennya ngebut satu bisa nih kita kulik, ganti warna, strukturnya diubah, kita pakai gitu. Jadi simbiosis mutualisme aja. Kalau mereka bisa mempermudah pekerjaan kita, why not? Kadang aku tuh pakai itu AI remove BG gitu. Bodoh amat, yang penting cepet gitu. Apalagi kan mostly ada pakai Figma kan, ada beberapa klien di Nice to Meet You yang pakai Figma desainnya. Ya udah pakai remove BG. Photoshop kan ada ya select subject, tinggal klik satu lagi apa tombolnya lupa, hilang juga kan. Cuma kalau udah di Figma ke Photoshop lagi kan ribet bikinnya. Ya AI bisa ngebantu kita sih kalau dari sudut pandang aku. Jadi mereka bisa mempercepat, kita kasih value-nya, kita penyuntik value. Jadi kita punya value yang kita suntikin ke hal itu. Jadi aku sudut pandang aku gitu sih, I'm not really worry about AI karena mereka nggak punya feelings. Kayak ini kurang pas nih gitu. Tahu nggak sih, kalau mungkin teman-teman yang kuliah desain kan tahu ada Nirmana ya. Nirmana itu kan goalsnya untuk melatih sense kita, feeling kita untuk lebih peka sama bentuk, sama visual, sama apa ya, kesan yang ditimbulkan segala macam. Dan AI sampai sekarang kan belum punya itu. Jadi aku itu sih Bang Udin, waduh segan banget aku dengan Bang Udin. Itu Bang Udin jawaban dari Mas Barok. Kemarin juga ya tadi kan Mas Barok sempat nyebut Mustofus ya. Ya kan kemarin juga sempat bahas itu juga tentang seputar AI dan lain sebagainya lah di kelas berguna. Nanti mungkin bisa dicek juga di YouTube-nya Serbaguna, kemarin baru diupload. Oke. Oke, kita udah cukup lama banget sebenarnya, tapi jujur kalau nggak dibatas ini sebenarnya pengen ya gitu, tapi ya next lah kita ngobrol-ngobrol lagi Mas Barok ya, mungkin ya ngobrol-ngobrol online kayak gini, atau mungkin ya nanti bisa main-main lah kalau nanti Mas Barok ke Jawa, atau mungkin aku nanti bertandang ke sana gitu kan, kita ngobrol harus banget sih kayaknya kita paling ngomongin tadi kehidupan studio itu kayak gimana dan lain sebagainya, itu seru banget sih. Iya, gitu.
Dan ya wow daging semua parah. Jujur aku senang banget. Dan semoga juga teman-teman di sini juga senang. Mas Barok pun juga sama merasakan senangnya juga di kelas berguna kali ini. Apa ya? Sebenarnya pengen ada foto-foto dulu sih, Mas Barok. Iya, Iya, kita foto dong. On bentar. cam dong teman-teman. Iya. Iya. Kita tuh kalau di Nice to Meet You, kalau meeting itu nggak ada peraturan tertulis harus on cam. Tapi kayak, oh this is how we appreciate the speaker lah gitu. Jadi kayak semua itu on cam mukanya buluk-buluk gitu. Ayo teman-teman on cam. Kita foto dulu dong. Iya kalau di Nice to Meet You gitu. Kemarin ini biasanya sih kita kalau pakai Figma kemarin itu kita sempat foto barengnya pakai Figma. Ya teman-teman pakai Figma nggak? Nah ini nih ada linknya sih. Kalau bisa mungkin yang pakai PC mungkin bisa buka ininya kali ya. Link Figma-nya di kolom chat. Nanti di situ ada apa namanya? Ada udah disiapin kamera gitu di situ, nanti tinggal klik ya kan. Iya bener. Waduh, ini vibes-nya kerja banget pakai Epic Jam. Itu bisa dipencet kayak gini nih. Waduh. Jadi kelihatan tuh backgroundnya lagi di mana. Itu bisa ini langsung dipencet aja kayak gini. Karena ada timer muncul. Punya aku nggak bisa ya? Nggak bisa ngeklik ya? Iya nggak bisa mas. Yang lain pada bisa nggak? Apa ada batasnya ya yang kalau begini ya? Ini semuanya edit ya? Iya kok semua edit? Edit ya. Kemarin sih bisa terakhir juga. Itu bisa. Bisa mas, lagi OTW. Oh bisa ya. Oke. Oh iya. Oke. Mau lebih dari satu juga boleh. Ya soalnya banyak ya kan. Oh nih, halo tuh dari Tiara, dari teman-teman yang lain. Oh, udah mulai banyak nih. Ayo muka-muka tengah malam, muka larut malam. Di Jawa udah malam banget ya di sana ya. Iya, ya, tapi masih pada berkeliaran juga sih mas malam minggu. Oh iya, aduh lupa nih malam minggu. Iya, malam minggu. Rekamannya bisa dilihat di mana nanti. Insya Allah ya bakal kita upload di YouTube-nya Serbaguna, nanti bisa dilihat lagi di situ. Begitu juga apa namanya rekaman-rekaman kelas berguna sebelumnya di situ ada di YouTube-nya Serbaguna semuanya. Jadi ntar bisa dicek insya Allah secepatnya ya untuk video untuk rekaman kelas berguna malam ini. Oke, cukup udah. Pada bisa semuanya atau masih ada yang nggak bisa? Oke, kita cukupkan kali ya teman-teman untuk cool banget sessionnya. Thank you Serbaguna, Mas Azam dan Mas Mubarok. Ya, terima kasih juga buat teman semuanya yang
yang udah join pada malam hari ini. Semoga keseruan kelas berguna kali ini bisa terus berlanjut di sesi-sesi selanjutnya. Mungkin ada teman-teman buat ada ide, ada saran untuk apa namanya, untuk narasumbernya siapa atau bahas apa, boleh banget apa namanya, chat di DM-nya Instagram Serbaguna buat mungkin kita pertimbangkan untuk ngobrol selanjutnya gitu. Terima kasih sekali lagi juga untuk Mas Mubarok. Insya Allah ini bermanfaat banget buat kita semuanya. Sukses juga karirnya Mas Mubarok dan apapun tadi yang direncanakan, ya kan. Semoga salah satu cita-cita terbesarnya jadi kreatif director di waktu yang sudah ditargetkan itu bisa tercapai. Begitu juga kebermanfaatan lainnya bisa terus apa namanya dilakukan juga gitu. Yang penting berkah, sehat dan lain sebagainya gitu. Oke, yang baik-baik untuk kita semuanya juga. Terima kasih, terima kasih udah bermalam minggu bersama. Sekian aku tutup kelas berguna malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.